kira-kira 30 menit 30 hari dikit kira-kira 7 karenanya tetap merokok. Berikutnya yaitu yang keenam, yaitu juga merupakan isi materi, benarkah ulama salaf tidak mendakwinkan ayat-ayat mutasyabihat dan bagaimana pengertian ayat mutasyabihat? Karena juga di dalam ayat mutasyabihat dan hadis mutasyabihat yang seakan ayat tersebut memberi isyarat seakan persamaan Allah dengan makhluk. Tentu dalam tafsir juga lakukan tawil, apakah lebih tawil Tuhan, dan kalaulah lakukan tawil iban pengertian juga lakukan tawil. Inilah kira-kira juga salah satu daripada materi yang keenam yang akan disampaikan penjelasan. Mudah-mudahan di dalam batas pemberian dan penyampaian adalah takwil dan iban dasar takwil yang disampaikan oleh Habib di Maduraning atau Habib Haji Muhammad Sufi Ibrahim. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Amma ba'd. Yang Tuhan muliakan dan Tuhan hormati, Abu pimpinan daerah yang kita dicintai serta umi dan keluarga yang Tuhan hormati dan Tuhan muliakan, abu-abu dan abi-abi pemateri bahwa yang berbahagianya yang Tuhan muliakan dan Tuhan hormati, abu-abu, abi-abi serta tungku-tungku hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Pertama-tama, sebagaimana yang tersebut di dalam Jamul Jawami, tidak boleh datang barang yang tak ada makna di dalam Al-Quran dan hadis. Tidak boleh datang barang ayat atau hadis yang hanya makna. Maka membicarakan ayat-ayat mutasyabihat dan membicarakan ayat-ayat yang hanya makna, tapi membicarakan ayat mutasyabihat, membicarakan ayat yang oleh ketanya hanya tak pahami puatra maknanya yang dimaksud oleh Allah, akan tetapi padanya itu ada makna yang sahih yang sah diidhafahkan kepadanya, kalaupun maknanya kan makna yang dimurad oleh Allah pada wakil. Di masalah tanya yaitu ayat-ayat atau hadis yang lahirnya mewahamkan tasbihnya yang beliau bahas, yang beliau sampaikan. Berkata Imam Subki, tiap barang yang datang di dalam Quran dan hadis yang lahirnya mewahamkan masalah Allah Subhanahu wa ta'ala bagi segala yang makruh, ijma para ulama salaf dan ulama khalaf diatur mentakwilkannya akan sebagai takwil ijmali, yaitu memaknakan
memaknakan akan lafadznya kan lagi makna yang bahir yang mustahil bagi Allah, memalingkan kepada makna yang kan lagi makna yang bahir, yang makna bahir itu mustahil bagi Allah karena berdiri dalil yang kafir diatur bahwa Allah laisa kamitslihi syai'un. Maka sepakat ijma salaf dan khalaf terhadap takwil ijmali. Persoalan yaitu takwil tafsiri. Persoalannya takwil tafsiri. Ya, pada takwil tafsiri itu di dalam Itqan fi Ulumil Quran, Jalaluddin As-Sayuti menulis bahwa Abu Mansur Al-Maturidi mengatakan takwil tafsiri itu mentarjehkan salah satu makna yang ihtimal dengan hana kata dan tidak syahadah diatur bahwa Allah dengan lafaz tersebut laginya makna yang dimaksud. Kedua, berkata Imam Zarkashi di dalam Burhan fi Ulumil Quran, berkata Abu Qasim bin Habib Naisaburi, Bukhari, Kawashi dan lainnya, takwil tafsiri adalah memaknakan akan lafaz yang mutasyabihat dengan makna yang muwafakat, yang sesuai bagi ayat sebelumnya atau setelahnya, yang diterima oleh lafaz yang hanya menyalahi bagi kitab dan sunnah daripada tarik istinbat. Nyamban tubuh makna takwil tafsiri, memaknakan akan lafaz dengan makna yang sesuai bagi barang sebelumnya atau setelahnya yang hanya menyalahi bagi Quran dan hadis daripada tarik istinbat. Itu makna takwil tafsiri. Kemudian, wajibkah takwil tafsiri itu atau tidak wajib? Di dalam Manarul Huda fi Bayanil Waqfi wal Ibtida oleh Imam Ahmad Ashmuni menyebutkan bahwa takwil tafsiri tidak wajib. Takwil tafsiri kembali kepada asal takwil tafsiri itu tidak wajib, yaitu memaknakan dengan makna yang sahih, yang sah diidhafah kepadanya, kalaupun maknanya kan makna yang dimurad Allah pada waktu. Takwil tafsiri itu kembali kepada sekira-kira takwil hana wajib. Hana wajib takwil, bolehkah takwil tafsiri itu atau tidak boleh?
Di dalam Burhan fi Ulumil Quran disebutkan bahwa takwil tafsiri itu tidak dilarang. Boleh takwil tafsiri itu boleh. Mumpung di dalam Hasyiah Allamah Al-Banani, apabila warid datang dalam Quran dan hadis, barang yang lahirnya mewahamkan tasbih, wajib tidak diartikan sebagaimana lahirnya. Wajib takwil ijmali. Setelah takwil ijmali, bersamaan adalah bersamanya itu mentakyinkan makna murad, artinya makna yang sahih, yang sah diidhafah kepadanya, kalaupun kan makna itu pada wakil sebagaimana madhab khalaf, atau tidak mentakyinkan makna murad sebagaimana madhab salaf, maka menyangkut dengan takwil tafsiri bukan wajib tapi boleh takwil tafsiri. Kemudian kenapa oleh ulama-ulama khalaf memalingkan daripada tarik ulama salaf? Mereka setelah takwil ijmali tidak lagi mentakyinkan makna yang sahih, yang sah diidhafah kepadanya. Kenapa oleh ulama khalaf takwil tafsiri? Bahkan berkata Imam Alauddin Al-Bukhari dalam Kashful Asrar, ulama khalaf bersama tarikat salaf itu lebih aslam, lebih aklam manfaatnya mereka berpaling daripada tarikat salaf, dan mereka mentakwilkan ayat-ayat mutasyabihat dengan takwil tafsiri, memaknakan dengan makna yang sahih, kalaupun itu bukan makna yang dimurad Allah pada wakil. Bahkan mereka mentakwilkan karena sebab lahir ahlul bid'ah dan ahlul ahwa setelah habis masa ulama salaf, karena kondisi keadaan yang menghendaki untuk takwil, karena lebih madhab yang batil, maka berhajatlah ulama salaf kepada membatalkan madhab batil itu. Maka mereka mentakwilkannya takwil tafsiri.